Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean. Senang kembali menyapa saudara dan saya percaya saudara tetap punya antusias untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang walaupun hanya beberapa ayat singkat, tetapi ketika kita mau buka hati maka kita percaya kita pasti diberkati dan hidup kita pasti jauh lebih baik dari hari ke hari. Nah, hari ini kita akan baca kitab yang ditulis oleh seorang nabi yang bernama Hosea. Di dalam perjanjian lama kita mengenal ada 12 nabi-nabi kecil dan Hosea adalah salah satunya. Buka kitab kita di dalam Hosea pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Ayat ini menjadi favorit juga buat saya dan ini menjadi pegangan buat saya bahwa mencintai Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini. Hosea pasal 6 ayat 6 berkata, "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Nah, saudaraku perhatikan baik-baik apa yang ditulis oleh Hosea ya. Hosea mengatakannya ini dan menulisnya ini, dan ini semua adalah hati Tuhan yang disampaikan oleh Hosea yang salah satu nabi pada masa pembuangan waktu itu. Perhatikan baik-baik. "Sebab aku menyukai kasih setia." Ternyata Tuhan yang disembah bangsa Israel waktu itu, yaitu Yahweh atau Elohim, adalah Tuhan yang lebih senang kalau rakyatnya itu setia dari apa yang dia inginkan. Bahkan sejak pemilihan bangsa itu atau Abraham menjadi umat pilihannya, umat yang akan membawa orang mengenal siapa Tuhan, umat yang akan menceritakan kebaikan Tuhan, dan bahkan umat yang dari situ pun hadir Kristus Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua, Tuhan bilang begini, Dia lebih menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa persembahan diri kita, mengenal kasih Tuhan, itu jauh lebih penting daripada korban persembahan. Itu jauh lebih penting dari kolekte saudara, jauh lebih penting dari perpuluhan saudara, jauh lebih penting dari persembahan sulung saudara. Kenapa? Karena orang yang sudah menyukai kasih setia Tuhan pasti tidak perlu diingatkan tentang hal itu. Dia pasti akan melakukan, karena itu adalah bagian yang sambung menyambung di dalam iman Kristiani. Nah, Tuhan mengatakan lagi kepada bangsa Israel waktu itu melalui Hosea, dan menyukai pengenalan akan dirinya, menyukai pengenalan akan Tuhan. Jadi jelas dua bagian yang Tuhan ingin tekankan kepada bangsa Israel waktu itu. Ayo, saya lebih suka engkau mengenal, menyukai kasih setiaku, dan engkau menyukai dan mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh. Nah, ketika kita dikatakan menyukai kasih setia, menyukai dan pengenalan akan Tuhan lebih dari korban bakaran, lebih dari persembahan, itu mengingatkan saudara dan saya, please, jangan kita terfokus selalu pada hal-hal memberi dengan harapan akan diberi, dan diberi. Itu adalah satu konsep yang salah. Jauh sebelum kita hidup, jauh sebelum Kristus ada, ternyata Bapa kita di surga lebih memilih, ayo kenal dulu kasih setiaku, kenal dulu dikatakan akan hidupku, lakukan semua apa yang ku mau lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang waktu itu adalah hukum-hukum yang disampaikan lewat Musa. Jadi kasih setia Tuhan bisa dikenal dari hukum Taurat. Pengenalan-pengenalan akan Tuhan lebih dalam bisa dikenal lewat Taurat. Dan kalau sudah mengenal kasih setia, mengenal secara dalam pribadi Bapa di surga, maka otomatis apa yang menjadi aturan-aturan main, mereka pasti kerjakan. Khusus kita yang hidup di zaman sekarang, khusus kita yang hidup di zaman kasih karunia ini, di mana keselamatan yang kekal sudah Tuhan berikan, sudah Bapa di surga berikan lewat kematian Kristus di kayu salib, maka mari saya lebih mengajak saudara untuk lebih mengenal siapa Kristus di dalam hidup kita masing-masing. Temui dia, jumpai dia, hiduplah yang berkenan di hadapan dia. Karena itu ternyata lebih penting dari korban bakaran, dari kehidupan memberi saudara, kehidupan sosial saudara. Kenapa? Karena kalau kita sudah kenal kebenaran, sudah kenal Kristus, maka otomatis juga kita akan memberi. Ini yang perlu kita sadari, bahwa kita perlu mengenal Kristus. Oleh karena itu pesan saya,
mulai sering baca firman Tuhan, mulai sering berdoa, rajin memuji Tuhan, jangan hindari persekutuan-persekutuan, maka yang lain pasti otomatis ketika saudara diubahkan oleh kebenaran-kebenaran sorgawi, hidup saudara otomatis akan melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Bukan Tuhan tidak mau korban persembahanmu, bukan Tuhan nggak mau apapun yang kau berikan kepada Tuhan, tetapi Tuhan mau yang pertama-tama dalam hidup kita, kita mengenal, kita hadirkan Dia dalam hidup kita. Maka saya percaya ketika Yesus Kristus sungguh-sungguh mengubah kehidupan kita, maka sekali lagi, bukan Tuhan tidak mau korban bakaran. Dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Dia lebih menyukai kesetiaan kita. Bukan berarti dia menolak, karena tidak dikatakan menolak. Dan menyukai pengenalan lebih dari korban bakaran. Bukan Tuhan menolak korban bakaran. Tetapi yang pertama, dari Hosea pasal 6 ayat 6, dia mau menyampaikan pesan Tuhan untuk bangsa ini meluruskan kembali imannya kepada Tuhan. Jangan lakukan kebiasaan-kebiasaan rohani, jangan lakukan kebiasaan-kebiasaan ibadah, padahal Tuhan tidak hadir dalam hidupnya. Biarlah ini juga menjadi pesan buat saudara dan saya. Kita boleh lakukan ibadah, tapi itu bukan kebiasaan-kebiasaan sehingga kita kehilangan esensi hubungan kita dengan Tuhan. Nah, lewat renungan singkat ini, saya berharap saudara dan saya boleh menjadi orang yang lebih dulu menyukai kasih setia Tuhan. Saya berharap saudara dan saya lebih dulu menyukai pengenalan akan Tuhan. Dan setelah itu, saudara boleh terserah. Silahkan mau berikan persembahan kah? Mau berikan korban bakaran kah? Karena saya percaya apa yang akan kita berikan, apa yang akan kita lakukan, kita bertindak, kalau dasarnya sudah menyukai kasih setia Tuhan, sudah menyukai pengenalan akan Tuhan, pasti benar dan jadi berkat. Sampai ketemu pada renungan-renungan singkat kebenaran firman Tuhan. Tetap semangat, maju terus dalam melayani Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu. Percayalah, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.